Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang persampahan. Jadi ini akan saya bahasnya full versi dari menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Tapi untuk video kali ini mungkin kita bagi setengah-setengah ya, jadi per bab-bab saja karena memang banyak sekali. Di sini mungkin kita bahas cuma sampai bab 3 kalau nggak bab 4. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di awal-awal itu ada bab satu itu masuk ke ketentuan umum. Dan di sini ada pasal 2 ya. Pasal 2 terdiri dari ayat 1. Yang pertama, sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas yang pertama ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Untuk sampah rumah tangga itu sendiri maksudnya adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan untuk sampah sejenis sampah rumah tangga itu maksudnya adalah dia berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Sedangkan yang untuk poin C sampah spesifik. Sampah spesifik ini dia itu meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Nah, jadi pada bab pertama ini di pasal 2 tersebut di sini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dia menuliskan bahwa di sini ada 3 jenis sampah ya, di mana sampahnya terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Nah, jadi itu ya supaya kalian tahu sampah itu digolongin jadi 3. Ini menurut undang-undang. Maksudnya sampah dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas 3 itu tadi. Ini perlu kalian tahu karena ini penting banget. Selanjutnya di slide selanjutnya di sini kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang asas dan tujuan. Nah, jadi di sini ada asas dan tujuan di mana pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas tanggung jawab. Jadi untuk semua yang menghasilkan sampah dia harus bertanggung jawab atas sampahnya. Asas berkelanjutan. Sampah yang itu yang digunakan itu tidak dibuang saja tetapi harus dikelola untuk berkelanjutan, maksudnya bisa didaur ulang atau dibuat menjadi uh, sumber energi lainnya. Asas manfaatnya apa dari sampah yang digunakan tadi itu. Terus asas keadilan. Jadi adil bagi kaum bawah sama atas. Terus asas kesadaran bagi semua orang. Terus asas kebersamaan bahwa mengelola sampah itu harus bersama-sama. Asas keselamatan, ya menjaga menjaga sesuatu harus bersama-sama karena keselamatan itu penting. Asas keamanan penting, dan asas nilai ekonomi. Jadi sampah yang dihasilkan harus bisa menghasilkan setidaknya nilai ekonomi atau uang. Selanjutnya pasal 4, pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kurang lebih hampir sama seperti pasal 3. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Di sini ada bab 3. Bab 3 ini sudah masuk dari tugas dan wewenang dari pemerintah, di mana terdiri dari pasal 5 sampai pasal 6. Di pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kalau saya baca di bab 3 ini pasal 5, jadi emang benar-benar pemerintah dan pemerintah daerah itu saling sinkronisasi dalam mengelola sampah gitu ya. Nah, kalau misalkan
ditanya di suatu daerah atau di suatu lingkungan tersebut pengelolaan sampahnya tidak berjalan baik, nah itu bisa dipertanyakan antara pemerintah daerah tersebut atau enggak memang dari masyarakatnya sendiri. Jadi jadi pemerintah itu sampai pemerintah daerah itu sudah membuat peraturan sedemikian rupa gitu. Tapi untuk apa ya, untuk kenyataannya kita bisa ngeliat aja di lapangan bagaimana mereka mengeksekusi yang eh, perintah yang ada di dalam sini atau aturan yang ada di dalam undang-undang ini. Ya kurang lebih ya seperti kan lihat lah keadaannya kayak gimana. Pengolahan sampah di Indonesia itu masih kurang baik ya. Sampah masih wah parah banget sih. Terus pasal ke-6, tugas pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas. Di sini poinnya banyak banget sampai dengan F, di mana menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Nah, kan pemerintah tuh sudah bagus. Jadi mereka itu sengaja untuk agar masyarakatnya itu sadar bahwa mengolah sampah itu penting. Terus melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Ini jelas dari pemerintah. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Ya ini buat orang-orang yang punya yang punya alat yang berulang itu memang harus sebenarnya dikasih dukungan penuh ya dari pemerintah. Terus melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah. Ini sama aja kayak poin C. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Nah, ini benar-benar didukung sih dari pemerintah ini. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang. Nah, ini pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengolahan sampah. Jadi sampah ini diolah bukan hanya urusan dari pemerintah saja. Jadi antara pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga dan segenap masyarakat yang ada dalam dalam suatu desa atau suatu negara, mereka itu saling bekerja sama. Jadi untuk mengolah sampah ini, jadi nggak bisa cuma pemerintah doang yang ber bersikeras untuk ayo olah sampah ya, pilah sampahnya. Tapi kalau emang nggak ada kerjasama dari beberapa pihak ini dan kesadaran memang ya itu tadi hasilnya tuh nihil dan pengolahan sampahnya pun masih dibilang Indonesia berantakannya belum serapi dan sebagus negara maju. Nah, ini sudah selesai. Udah selesai ya, ini udah selesai. Tuh, udah habis. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja. Kita bahas ini baru sampai bab berapa tadi? Bab 4 ya. Ya, kita baru sampai bab 3, kita baru sampai bab 3 tugas dan wewenang pemerintah. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Ini saya buat video kayak ini supaya supaya kalian tahu bahwa bagaimana cara mengolah sampah itu sudah ada aturannya semua di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar. Nih semuanya udah ada di sini ya. Oke, mungkin sampai itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.